Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah setia untuk menunggu materi-materi dari saya. Mohon maaf jika mengalami keterlambatan, ya. Tapi semoga semuanya tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan dan semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan sosial saya akan menyampaikan tentang distribusi dan promosi. Tentang pemasaran sosial dalam bidang kesehatan, distribusi dan promosi ini saya tetap akan menggunakan atau menyampaikan basic dari distribusi dan promosi itu dengan ya dari sisi marketing, maksudnya keilmuan yang basic dulu. Jadi nanti baru kita mungkin bisa lihat bagaimana kita bisa melihat dari sudut bidang kesehatan. Oke, kita langsung pada slide yang pertama. Untuk distribusi itu sendiri, kita bisa melihat bahwa batasannya adalah kegiatan untuk menyalurkan barang-barang yang dipasarkan secara efektif dan tepat kepada para konsumen. Jadi ini adalah batasan dari distribusi. Saya rasa kita bisa menganalogkan untuk kesehatan, itu bisa juga berupa barang, bisa juga berupa jasa, yang artinya pendistribusian itu memang sedikit agak abstrak ketika kita melihat itu adalah jasa gitu, bukan barang. Kalau barang udah jelas kita bisa mendistribusikan. Tapi bagaimana jika jasa? Ya berarti jasa itu yang mempunyai jasa itulah yang dia bisa mendistribusikan bagaimana jasa yang dia punya itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Oke. Nah, ini kenapa saya menggunakan istilah-istilah yang sangat basic sekali, yang sangat marketing sekali. Jadi memang disinilah awal mula kenapa kita belajar tentang pemasaran. Ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, ini lembaga tata niaga, badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tata niaga antara lain. Nah, ini ibaratnya kita ini masuk ke dalam keilmuan ekonomi sebenarnya, ya kan, marketing yang memang dibutuhkan oleh semua bidang yang ada di dunia ini gitu. Jadi ekonomi itu tidak hanya untuk orang ekonom saja, tapi semua, bahkan orang teknik, bahkan orang ini pun mereka pakai ilmu marketing. Nah, lembaga-lembaga tata niaga inilah ini yang bisa kita asumsikan sebagai kita gitu loh. Siapa yang menyalurkan, ya, siapa produsennya nanti, siapa konsumennya dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, kalau misalkan kita yang menyelenggarakan kegiatan, berarti apakah kita juga termasuk lembaga tata niaga? Ya, serupa itu. Nah, karena kita yang nantinya pada akhirnya kita yang akan berperan sebagai entah itu produsennya, entah itu agen penyalurnya, distributornya, ya, dan lain sebagainya. Apakah kita yang langsung mengejar kepada end user atau konsumen atau masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita menganalogkan ini benar-benar pada dasarnya itu seperti ini. Oke. Jenis-jenis distribusi intensif, distribusi di mana barang yang dipasarkan atau diusahakan dapat tersebar seluas mungkin. Misalnya makanan sehat, ini kebutuhan sehari-hari, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Banyak juga kok sekarang yang menjual sayuran tanpa pestisida misalnya, ya kan, buah-buahan yang tanpa pestisida. Kemudian yang kedua adalah distribusi selektif. Distribusi di mana barang hanya disalurkan oleh beberapa penyalur yang terpilih atau selektif. Misalnya obat, komputer, tidak semuanya bisa menjual atau mendistribusikan dengan seenaknya gitu barang-barang tersebut. Ya, seperti obat, ya berarti harus orang farmasi yang menjual. Komputer bisa aja sih semua orang bisa menjual komputer, akan tetapi kalau misalnya kita menjualnya dengan jasa untuk misalnya reparasi atau dan semuanya, saya rasa itu hanya orang-orang tertentu yang paham, tidak semuanya mengerti tentang ini software dan hardware dari komputer, ya kan? Kalau kita hanya seperti menjualkan saja, mungkin ya kita bisa-bisa aja gitu, kita
kita bikin gambarnya, kita tempelkan di media apapun yang bermanfaat untuk kita bisa distribusikan, ya saya rasa itu bisa aja. Tapi kalau misalnya kita ditambah dengan yang lebih expert lagi, saya rasa memang hanya orang yang berkemampuan khusus untuk memahami komputer yang bisa menjual. Kemudian distribusi eksklusif, distribusi yang hanya menggunakan penyalur yang sangat terbatas jumlahnya, misalnya mobil, alat-alat berat atau alat-alat mewah dan alat-alat operasi, dan semua alat-alat yang diperlukan, mungkin tidak hanya operasi, alat-alat yang diperlukan dalam rumah sakit ya, yang tentunya tidak semua rumah sakit itu punya. Ya, jadi alat-alat yang semacam ini yang dikatakan distribusi eksklusif, yang hanya menggunakan penyalur yang sangat terbatas jumlahnya, dengan mungkin karena mereka punya sertifikasi dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Nah, saluran distribusi. Kalau kita flashback lagi ketika kita melihat komunikasi itu kan ya, saluran itu kayak media jadinya gitu. Kalau di komunikasi dasar itu, saluran itu adalah wahana untuk kita bisa menyampaikan informasi, menyampaikan apa saja. Nah, kalau dalam ini saluran distribusi berarti dia adalah media yang digunakan dalam membagikan atau menyebarkan barang atau jasa tadi, mendistribusikan. Sekumpulan pihak yang saling bergantung yang terlibat dalam proses distribusi produk dan jasa sehingga siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Nah, terdiri dari pihak-pihak perusahaan, penyalur agen, retail, hingga end user-nya langsung. Ya, saluran distribusi ini berbagai macam sebenarnya. Jadi bentuknya, tapi kalau misalkan ini orang ya sebutannya seperti itu kalau di dalam ilmu marketing yang murni gitu ya. Saluran distribusi langsung dan tidak langsung ini pembedanya ya. Kalau langsung, pengusaha berusaha menyalurkan produk yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen itu tinggal. Sementara yang tidak langsung, dia menggunakan pihak luar untuk membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Ya, nah ini sebenarnya contohnya bisa bervariasi sekali, variatif, variannya banyak. Jadi saya rasa dari sisi logikanya kita bisa masuk mungkin ya, maksudnya saluran distribusi langsung. Jadi kalau misalnya kita punya jasa seorang dokter langsung ke ini ya, ke pasiennya. Jadi dia menyalurkan jasanya itu langsung ke pasiennya tanpa harus ada rumah sakit. Jadi praktek dokter di mandiri itu di rumah misalnya. Nah, itu saluran distribusi langsung. Tapi kalau dia harus praktek dulu ke rumah sakit yang kemudian masyarakat bisa menikmati jasanya itu harus melalui rumah sakit, berarti dia distribusinya tidak langsung karena ada pihak luar yang ibaratnya itu yang harus kita lewati untuk bisa mendapatkan jasa tersebut. Gitu, ya contohnya. Nah, ini macam saluran distribusi. Satu, ada pedagang perantara, agen pengusaha, lembaga pelayanan. Pedagang perantara atau eceran membeli satu barang atau jasa kemudian menjualnya kembali. Oke. Agen pengusaha, para agen broker, komisioner, salesman yang mencari konsumen atas nama produsen untuk barang atau jasa yang disalurkan. Kita sekarang ini ya, sudah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk memperoleh konsultasi dokter, misalnya Halo Dokter dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tidak langsung ya, distribusi tidak langsung. Artinya dia bisa menjadi orang-orang yang berada dalam saluran distribusi ya. Jadi nanti kita bisa melihat apakah dia termasuk agen pengusaha atau hanya sekedar pedagang perantara dan ataukah dia sebagai lembaga pelayanan. Nah, ini masalah sebutan aja sih sebenarnya. Tapi kita tahu bahwa dia tidak bahwa hal tersebut yang menggunakan aplikasi kurang lebih sama dengan ketika kita melihat jasa dokter itu berada dalam suatu institusi kesehatan, misalnya rumah sakit ataupun institusi yang lain. Oke. Tingkatan
Tingkatan mata rantai distribusi, saluran tingkat 0 atau zero level channel, merupakan penjualan langsung melalui pos langsung ke rumah konsumen, melalui toko untuk memiliki sendiri. Jadi ini yang langsung, saya langsung lihat gambar aja bisa biar langsung ini produsen konsumen. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Jadi ibarat itu kalau misalnya kita ini ya pabrik, produsen itu pabrik berarti dia yang memproduksi, dia yang membuat. Pabriknya itu langsung menjual kepada yang membutuhkan, yang beli gitu. Tanpa ada pengecer, tanpa ada agen, tanpa ada distributor besar misalnya. Nah, contohnya apa kalau di kesehatannya tadi, kalau misalnya dokter, biasanya ini terjadi di wilayah-wilayah yang ini ya perbatasan, misalnya yang memang jarang sekali terjadi satu birokrasi yang pedalaman, yang langsung dokternya langsung atau tenaga ahlinya langsung datang, yang kemudian bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat. Itu. Yang kedua, saluran tingkat 1 atau one level channel. Di sini ada satu pengecer, ya, hanya ada satu pengecer. Ini bisa bervariasi, contohnya bisa jadi ya kayak aplikasi itu tadi ya. Aplikasi itu berarti produsen, pengecer, dan aplikasinya itu adalah pengecernya itu, baru kemudian konsumen bisa menikmati jasa dari seorang dokter tadi. Barang pun juga demikian sama. Ketika kita menjual satu barang, misalnya kita punya barang hand sanitizer kah, apalah ya kan. Kalau misalkan kita buat sendiri, buat sendiri hand sanitizer yang alami, yang dari bahan alami, kemudian kita jual, berarti kita zero level channel. Tapi kalau kita punya orang yang ini mau dong aku jual lagi misalnya, satu pengecer, berarti kita berada pada one level channel. Oke. Saluran tingkat 3, two level channel. Jadi ada pedagang besar sebelum ada pengecer, ada distributor besar sebelum ada agen. Nah gitu. Jadi urutannya itu biasanya produsen, distributor atau pedagang besar, kemudian istilahnya ya ini agen, kemudian ada retail, baru end user atau konsumen. Nah ini biasanya yang produksi barangnya sudah banyak sekali sehingga membutuhkan penyebaran atau distribusi ke beberapa tempat yang sedikit agak luas, yang membutuhkan banyak bantuan gitu loh. Ya dengan treatment yang khusus di masing-masing kotak, di masing-masing level gitu loh. Karena apa? Pedagang besar pastinya nggak mau dong keuntungannya sama dengan pengecer yang tidak sebesar dia. Sehingga di situ ada syarat dan ketentuan berlaku yang berbeda di antara tiap level. Oke. Kalau di bidang kesehatan mungkin kita bisa lebih mudah dalam mencontohkan barang yang dijual. Akan tetapi kalau jasa mungkin ya sama sih ya, kalau misalnya kayak yang tadi, maksudnya palingan satu pengecer aja tanpa ada pedagang besar. Ya pedagang besarnya mungkin perusahaan besar mungkin ya, ya bisa berbagai macam, karena perusahaan besar itu pengecernya ya bisa jadi karena di hire oleh lembaga lain untuk bisa dimanfaatkan jasanya kepada masyarakat, maka dia di hire lagi oleh lembaga non organisasi mungkin. Bisa jadi banyak sekali contoh-contoh, kemungkinan contoh-contoh yang bisa muncul di real life-nya. Kemudian yang keempat adalah saluran tingkat banyak atau multi level channel, MLM. Ya, banyak pengguna perantaraan. Jadi ini yang banyak dilakukan juga oleh beberapa produk ya. Nah, ini Anda bisa melihat karena di sini ada sedikit complicated prosedur. Jadi tiap multi level marketing ini mempunyai aturan main sendiri-sendiri. Akan tetapi sama halnya seperti yang saya jelaskan di part yang ketiga, maksudnya yang saluran two level channel,
setiap level itu pasti mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku sendiri, sehingga mereka akan mempunyai keuntungan yang berbeda di setiap levelnya. Saya rasa itu saja. Oke. Ini fungsi saluran distribusi. Saluran distribusinya bisa mempunyai fungsi sebagai informasi, promosi, kontak, penyesuaian, dan negosiasi. Ya, di sini semua bisa laksanakan. Ya. Kita bisa mendapatkan informasi dari saluran tersebut, mempermudah untuk mendapatkan informasi, mempermudah juga untuk melakukan promosi, kemudian kita juga bisa mendapatkan kontak yang diperlukan, dan kita juga bisa menyebarkan kontak-kontak yang memang diperlukan dalam kelancaran proses distribusi. Kemudian di situ akan ada penyesuaian yang artinya pastinya akan ada negosiasi-negosiasi yang dilaksanakan sehingga mempunyai situasi yang pas antara produsen dengan konsumen. Oke guys, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. I'll see you next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.